Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel saya yang udah lama nggak aktif. Namanya adalah Om Bankers. Kita akan membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dunia perbankan. Sore ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yang khususnya mengenai sistem pembayaran, yaitu kita akan berbicara mengenai transaksi kartu kredit. Ya, kita tahu semua bahwa kartu kredit saat ini merupakan sistem pembayaran yang sangat digemari oleh masyarakat dan banyak digunakan oleh masyarakat. Kenapa demikian? Karena masyarakat menganggap bahwa transaksi dengan kartu kredit itu saat ini sudah sangat-sangat aman dan sudah sangat-sangat bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Ya, kita tahu ya kalau kita flashback ke belakang bahwa sebelum saat ini kartu kredit itu belum memiliki alat keamanan yang memadai. Saat ini setelah dimigrasikan ke dalam sistem EMV ataupun Euro Master Visa dengan menggunakan chip, maka transaksi kartu kredit saat ini bisa dikatakan menjadi yang sangat aman. Namun ternyata di balik ini semua banyak lembaga-lembaga perbankan yang masih membiarkan nasabahnya memiliki potensi untuk mengalami kerugian. Padahal sebagai regulator Bank Indonesia, ya karena Bank Indonesia ini regulator mengenai sistem pembayaran, sehingga peraturan mengenai sistem pembayaran untuk kartu kredit itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bukan oleh OJK ya, tapi oleh Bank Indonesia. Jadi dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang bagaimana penyelenggara ataupun issuer itu, penyelenggara penerbit kartu kredit ataupun issuer itu harus memberikan keamanan buat customer-nya atau disebut dengan card holder. Oke, kita berbicara mengenai transaksi dengan kartu chip atau yang berbasiskan dengan chip itu sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini semua transaksi itu harus menggunakan kartunya atau disebut dengan card present, dan kartu itu harus dimasukkan ataupun didip ke dalam mesin edisi ataupun electronic data capture tersebut, dan mesin tersebut akan membaca chip ataupun EMV yang ada pada kartu kredit itu. Selain itu juga harus dipenuhi dengan dilengkapi dengan keamanan lain, yaitu adalah personal identification number atau yang kita kenal dengan PIN. Ya. Dengan chip dan PIN tersebut, kita pasti merasakan bahwa itu semua sudah aman dan transaksi kita tidak bisa dilakukan lagi oleh pihak lain kalau tidak menggunakan kartu itu sendiri dan menggunakan chip. Namun sayangnya, gitu ya, ini sebagai prinsipal Mastercard, Visa Internasional masih memberikan peluang untuk para penyalahguna kartu kredit itu sendiri dengan membuka sarana transaksi yang menggunakan disebut dengan contactless, di mana kartu tersebut hanya cukup di-tap ke alat mesin edisi itu dengan dekat, maka dengan menggunakan teknologi NFC, maka transaksi itu bisa langsung terjadi. Dan itu tidak memerlukan PIN sama sekali, tidak memerlukan keamanan lain, hanya memerlukan fisik kartu kredit yang di-tap ke dekat mesin edisi tersebut, dan NFC akan membaca transaksi tersebut dan langsung memproses dan memberikan persetujuan apabila transaksi itu dinilai ataupun kartu kredit tersebut dinilai memiliki fasilitas kredit yang masih cukup. Nah, ini sangat berbahaya, teman-teman, gitu. Ini sangat berbahaya karena artinya bahwa keamanan yang dulu kita pindahkan dari pita magnet ke dalam chip, keamanan tersebut sudah sama sekali tidak perlu lagi difungsikan karena cukup membaca dengan NFC chip tersebut, kartu tersebut, maka transaksi sudah bisa dilakukan. Namun Bank Indonesia sebagai regulator paham mengenai keamanan ini, mengenai situasi ini. Makanya Bank Indonesia mengeluarkan aturan bahwa transaksi tersebut dibatasi karena dianggap untuk memitigasi resiko apabila transaksi tersebut tidak dilakukan oleh pemegang kartu yang sebenarnya. Bank Indonesia membatasi dengan transaksi sebanyak 5 kali dalam satu hari dan juga dengan total nilai adalah 3 juta rupiah. Nah ini ya yang dilakukan di Indonesia, gitu ya. Bank Indonesia melakukan hal tersebut.
Namun ada hal lain yang belum diatur oleh Bank Indonesia saat ini adalah pada saat kita bertransaksi dengan kartu kredit itu di luar negeri, maka kartu tersebut hanya bisa di-dip dan tidak memerlukan PIN, maka transaksi sudah bisa dilakukan. Memang kita sama-sama ketahui bahwa PBI tidak bisa menjangkau ke negara-negara lain. Jadi masing-masing negara punya ketentuannya sendiri-sendiri. Namun sebenarnya dengan mengeluarkan PBI tersebut, maka seharusnya bank-bank yang ada di Indonesia sebagai penerbit kartu kredit, mereka juga harus memperhatikan kalau BI sudah mengatur, kenapa bank-bank itu mendiamkan saja? Bank-bank itu bisa mengatur juga, membuatkan parameter sehingga bisa memitigasi berapa besar transaksi yang kira-kira di-allowed ataupun diperbolehkan, atau boleh dikatakan bahwa kira-kira tingkat kerugian seberapa persen sih, seberapa besar sih yang bisa diadopsi ataupun bisa diterima. Tentunya harus dibuatkan aturan ataupun juga membuatkan parameter tersendiri di dalam sistem transaksi di pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Kita sama-sama tahu dan kita mengenal yang namanya kalau kita menggunakan kartu kredit dan chip itu didip ke dalam mesin edisi, maka setiap transaksi yang dilaporkan dan dimintakan otorisasi ke bank, itu transaksi tersebut mengirimkan kode yang disebut dengan PEM. Ya, PEM adalah yang digunakan untuk mengenali transaksi yang dilakukan ini apakah membaca chip atau tidak membaca chip. Kalaupun juga membaca chip, bisa dikenali lagi apakah dibaca hanya chipnya saja atau juga menggunakan PIN. Jadi chip dan PIN. Ya, jadi dalam post entry mode tersebut atau disebut dengan PEM itu diketahui dan bank bisa membuatkan parameter, bisa mengatur, memitigasi resikonya apabila transaksi itu membaca chip namun tidak menggunakan PIN, bank bisa melimitasi, seharusnya bisa melimitasi transaksi tersebut. Baru-baru ini saya kedatangan kawan gitu, kebetulan beliau sangat-sangat ditimpa sedikit permasalahan karena pada waktu kawan saya itu pergi berlibur ke salah satu negara di Eropa, tersebut aja ke UK ataupun di kota London, dompetnya dicuri. Di dalam dompet tersebut tersimpan ada lebih kurang ada 4 buah kartu kredit yang dikeluarkan oleh 4 bank berbeda. Nah, karena pada saat itu dompetnya sudah dicuri, di dalamnya ada kartu kredit dan transaksi itu bisa difasilitasi tanpa PIN, maka muncul kerugian sebesar lebih kurang 200 sampai dengan 300 juta. Nah, tentunya ini sangat merugikan nasabah, merugikan cardholder, di mana saat ini masih berproses bahwa bank tetap ingin membebankan tagihan tersebut kepada pemegang kartunya ataupun kepada nasabahnya, sedangkan nasabah merasakan bahwa dia tidak pernah menggunakan sama sekali. Jadi transaksi yang besarnya 200 sampai dengan 300 juta itu harus ditanggung oleh siapa? Itu kan? Padahal sebenarnya kalau bank mengerti bahwa ada resiko yang bakal muncul atas transaksi kartu kredit yang menggunakan chip namun tidak menggunakan PIN, maka bank bisa melakukan mitigasi dan bank bisa melakukan melimitasi tingkat kerugian. Tidak perlu sampai dengan ratusan juta, mungkin hanya dengan jutaan saja, sehingga nilai yang dirugikan atas transaksi tersebut bisa sangat ditekan. Nah, teman-teman, ini saat ini sedang berproses dengan masing-masing bank dan juga dengan lembaga regulator OJK maupun Bank Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua sadar bahwa ada hal-hal yang mereka harus perbaiki di sisi bank maupun di sisi aturan, sehingga tidak lagi merugikan masyarakat ataupun nasabah dari bank itu sendiri. Kita ketemu lagi teman-teman di dalam acara yang lain dengan Om Bankers. Silakan kalau teman-teman ingin juga bertanya dan berdiskusi masalah di dalam dunia keuangan atau di perbankan, hubungi YouTube kami dan kami akan segera mengangkat ini sebagai sebuah acara untuk kita diskusikan bersama. Sampai ketemu lagi dengan Om Bankers. Selamat sore.